Oke, baik teman-teman, kita akan mencoba membuat tutorial nih untuk bagaimana cara membuat rumus yang nanti untuk penilaian sikap ya. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah kita mendownload dulu sikap penilaian yang dari Google Form ya. Kita download dulu Google Formnya. Nanti hasilnya seperti ini ya, yang di download itu nanti formatnya seperti ini, tidak jauh seperti ini sampai sini. Nah, ini adalah soal-soalnya nomor 1 sampai 8 ini soal, karena ini nanti panjang sesuai ininya kalau hasil dari downloadannya, karena ini contoh saja, jadi ini menggunakan kode saja, ini kode nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nanti hasilnya itu anak-anak menjawab itu bisa selalu, S ini selalu ya, ini disingkat ya, untuk kode saja selalu. Kemudian nanti ada yang bisa jawab kadang-kadang, ada yang menjawab juga tidak pernah. Jadi S ini selalu, K-nya ini kadang-kadang, T ini tidak pernah. Contoh ini ya, jadi nanti bisa jadi nanti nomor 1 anak bisa menjawab kadang-kadang atau tidak pernah, bisa jadi juga selalu. Ini hanya contoh ya, S, K, T. Nah, yang dibuat itu nanti membuat rumusnya mulai dari sini ya. Oke, kita buatnya dari sini yang dibuat, kita langsung saja dibuat dari ibadah. Nah, ini yang pertama ibadah, jadi ini kita harus menentukan poinnya atau nilainya. Kalau selalu itu berapa, kadang-kadang itu berapa, dan tidak pernah itu berapa. Jadi kita harus tahu dulu berapa nilai kalau ada siswa yang menjawab selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Rumusnya, nah ini rumusnya. Mana rumusnya? Ya ini. Nah, ini rumusnya ya. Jika C15 sama dengan S itu selalu. Nanti kalau misalnya ini kan hanya kodenya karena di sini S, maka di sininya S. Tapi kalau di sininya panjang selalu, itu ngaruh juga. Kalau S awalnya huruf besar, jadi kita harus dirubah juga di sini S selalu huruf besar awalnya ya. Jadi jika C15 sama dengan selalu, maka nilainya 3. Jika C15 sama dengan itu kadang-kadang ya, maka nilainya itu 2. Selain itu nilainya 1. Nah, ini yang rumusnya ya, untuk menentukan kalau yang menjawab siswa itu selalu, maka nilainya nanti muncul 3. Tapi kalau misalnya jawabnya kadang-kadang, muncul 3. Kalau jawabnya tidak pernah, munculnya nilainya 1. Ini rumusnya ya. Sama semua untuk menentukan selalu, kadang-kadang, tidak pernah, ini ya rumusnya seperti tadi, tinggal nanti dirubah posisinya. Kalau yang tadi ini C15, nah ini ganti D15 ya. Ini pun nanti berubah E15. Yang dirubah adalah posisi penilaian ininya dari soal, menyelesaikan soalnya. Itu saja ya untuk yang ibadah. Kemudian untuk doa juga sama ya. Ini kan intinya pertama yang dilakukan adalah mencari nilai poin. Selalu berapa, kadang-kadang berapa, tidak pernah berapa ya. Ya ini sama rumusnya, tinggal dirubah saja itunya. Apa namanya, yang C, nah ini D, E gitu kan. Kemudian F, G, H, I, kemudian J. Nah, kalau yang ini beda nih ya. Kalau di sini kan skor. Nah, ini skor ini untuk menentukan nilai ya dari masing-masing sikap tersebut ya. Jadi ini berapa jumlah nilainya, karena ini karena ini nilai ibadah itu ada 3 soal,
Nah, kita harus hitung dulu semuanya. Kalau yang ini, yang dari doa sampai santun, tidak usah atau tidak perlu menjumlahkan, karena ini dari soalnya itu hanya terdiri dari satu soal. Yang ini juga satu soal, jujur satu soal, disiplin satu soal, santun satu soal. Jadi tidak usah dijumlahkan. Kemudian untuk kriteria, ya. Jadi menentukan kriterianya, apakah itu sangat baik atau baik, justru atau perlu bimbingan, ya. Bagaimana untuk rumusnya? Nah, untuk rumusnya sama seperti tadi, tinggal dirubah nih ya. Ini rumusnya. Jadi sebelumnya itu kita harus menentukan kriterianya dulu. Perlu bimbingan itu nilainya berapa, baik itu berapa, sangat baik berapa. Kita tentukan aja langsung nih. Contohnya misalnya 0 sampai 3 itu perlu bimbingan, 4 sampai 6 baik, 7 sampai 9 sangat baik. Nah, kita tentukan kriterianya di sini. Jadi nanti biar muncul sendiri. Jika S15, nah S15 itu ini ya. S15 ini. Jadi jumlah. Jika S15 lebih besar atau sama dengan 7, maka akan sangat baik. Jika S itu lebih besar atau sama dengan 4, itu nilainya akan baik, kriterianya yang muncul baik. Selain itu perlu bimbingan. Di sini berarti 0 sampai 3 itu perlu bimbingan. Yang sangat baik pun sama ya. Ini tinggal dirubah apa yang tadi itu huruf-hurufnya. Ya, tentukan posisi kursornya gimana untuk menentukan muncul nilai apakah itu sangat baik, apa itu baik, atau perlu bimbingan. Itu saja, semoga bermanfaat.